Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anak sekalian, besok jadwalnya kelas 5 itu menggunakan WhatsApp atau menggunakan video melalui media YouTube. Sehingga hari ini Pak Arif akan mengirimkan penjelasan mengenai lanjutan di minggu yang lalu, yaitu tentang surah Al-Kafirun. Di minggu yang lalu sudah Pak Arif jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan surah Al-Kafirun, beberapa jumlah ayatnya, di mana diturunkannya, nama lainnya dari surah Al-Kafirun, ya, asbabun nuzulnya juga dijelaskan kemarin. Sebab kenapa surah Al-Kafirun itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan salah satu sahabat, yaitu salah satunya yaitu Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah, ya. Itu tentang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak-anak sekalian, di hari ini Pak Arif akan menjelaskan isi dari surah Al-Kafirun. Namun sebelumnya akan Pak Arif bacakan terlebih dahulu isi dari atau ayat surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Anak-anak sekalian, di ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. Mengapa Allah mengatakan kepada orang-orang kafir? Ini adalah bentuk teguran kepada orang-orang kafir. Ini bentuk sapaan. Tapi yang paling tepat adalah teguran kepada orang-orang. Qul, katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, yaitu apa? Berhala dan sebagainya. Ya. Patung dan sebagainya. Ya. Bahwa dijelaskan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menghancurkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah, anak-anak sekalian. Inilah keberanian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya, Pak Arif agak ngebelipat ini. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, orang-orang kafir bukan menyembah Allah, mereka menyembah yaitu berhala atau patung, anak-anak sekalian. Ya. Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang paling ditekankan pada surah ini adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Surah ini mempunyai arti dan tujuan. Surah ini mempunyai maksud, yaitu isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini adalah, yang pertama adalah larangan bagi umat muslim. Perlu dicatat, dilarang bagi umat muslim yaitu menyembah atau menjadi orang-orang kafir. Kita dilarang sebagai umat muslim keluar dari agama Islam menjadi orang kafir, nauzubillah. Sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dilarang menjadi orang-orang kafir bagi orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Yaitu kita semuanya anak-anak sekalian. Yang kedua, larangan mengikuti cara ibadah orang kafir. Cara ibadah perlu dicatat. Caranya orang kafir beribadah. Ya. Bagaimana caranya orang-orang kafir itu beribadah? Salah satunya adalah kaum Yahudi di jam sore dan di jam pagi, ketika pagi hari itu mereka beribadah, ya, menyembah Tuhannya. Ketika sore hari, ba'da asar kalau dalam agama Islam itu mereka beribadah. Makanya Islam itu tidak ada yang namanya sholat ba'diyah atau sholat setelah sholat asar. Ba'diyah asar nggak ada, adanya hanya qobliyah sebelum. Ya, jadi asar itu beda dengan maghrib. Kalau maghrib ba'diyahnya ada, kalau asar tidak ada ba'diyah. Begitupun dengan subuh, tidak ada yang namanya ba'diyah subuh, adanya hanya qobliyah. Ya, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang 2 rakaat melaksanakan sholat sebelum sholat subuh, yaitu sholat qobliyah, ya, dikatakan itu baginya, orang yang melaksanakan itu pahalanya adalah dunia dan seisinya, wa ma fiha, dunia wa ma fiha. Ya, tuh. Jadi kita dilarang menyembah seperti atau beribadah seperti orang-orang kafir. Salah satunya tadi sholat di waktu sholat sunnah, maksudnya ya, sholat sunnah di waktu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Misalkan sholat asarnya jam 4, ya boleh-boleh saja, tapi jangan mengerjakan sholat sunnah, hanya yang wajib saja. Nah, selanjutnya larangan toleransi. Toleransi itu apa? Ya, pada bidang akidah dan ibadah. Contohnya apa? Kamu diajak sholat atau diajak ibadat sama orang-orang Kristen, jangan mau. Ini artinya toleransi. Tidak ada yang namanya toleransi. Ya udah, mereka kalau mau ibadah ya ibadah, jangan ajak-ajak kita, nggak boleh. Ya, begitupun kita tidak boleh mengajak-ajak mereka. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama, kita punya agama, kecuali mereka masuk dalam agama Islam dengan syahadah. Ya. Selanjutnya, mendorong toleransi di bidang muamalah dan sosial. Ya, jangan Islam toleran, boleh. Islam memang toleran, santun. Tapi dalam urusan agama, urusan ibadah kita tidak bisa toleran. Ya, diajak ke apa? Misalkan diajak ke gereja, ya jangan mau. Diajak ke pura, ya jangan mau. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa anak-anak sekalian. Ya, tapi kalau misalkan teman kita yang umat Kristen ketika sedang sakit, nah, Islam menganjurkan untuk menjenguk, tidak apa-apa karena urusan sosial, kecuali urusan ibadah anak-anak sekalian. Masya Allah. Nah, inilah isi kandungan dari surah Al-Kafirun, bahwa dijelaskan di dalam surah Al-Kafirun itu Islam tidak menganjurkan untuk toleran dalam urusan ibadah, tetapi toleran dalam urusan sosial. Karena apa? Di dalam ayat ini dijelaskan tadi, sudah Pak Arif jelaskan juga, bahwa lakum dinukum waliyadin. Nah, itu aja anak-anak sekalian, catatannya nanti akan Pak Arif kirimkan melalui WhatsApp, melalui guru kelasnya. Ini saja dari Pak Arif. Adanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.